Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyairahmi dari Universitas Islam Negeri Sultan Tasaibuddin Jambi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang diberi oleh dosen saya, yaitu Bapak Z. Yang pertama ialah jelaskan aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Aspek pengelolaan lingkungan itu ialah terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sedangkan pendekatan dalam pengelolaan lingkungan sumber daya alam ialah terdiri dari ekologi, teknologi, ekonomi. Contohnya itu ya seperti inisiatif, pajak, dan agama dan ideologi. Contohnya seperti ajaran-ajaran kitab suci, sosial budaya, kearifan lokal, dan yang itu ialah pendidikan formal maupun non formal. Lalu hukum atau peraturan yang mengikat maupun yang tidak mengikat. Sedangkan dalam mengatasi masalah pengelolaan lingkungan, produsen dan konsumen harus memiliki kesadaran lingkungan, kesadaran hukum, dan komitmen untuk melindungi lingkungan tersebut. Kriteria pemilihan lahan yang akan direhabilitasi ialah: yang pertama ialah lahan bekas illegal mining, yang kedua ialah milik masyarakat pribadi, dan yang ketiga lahannya yang terbengkalai, dan yang keempat ialah sudah tidak ada aktivitas pertambangan, lalu lahannya yang kritis dan lahannya juga yang cukup luas. Sedangkan ada sebuah paradigma yang mengatakan pengelolaan di negara maju versus negara berkembang yang dimukakan oleh Soewarto pada tahun 2007. Di negara maju, tingkat hidupnya tinggi, hampir semua pendudukannya itu tidak mengenal kelaparan maupun penyakit yang menular yang berbahaya. Yang kedua ialah kerusakan lingkungan dianggap sebagai bahaya terhadap kehidupan yang makmur. Dan yang ketiga ialah listrik untuk pabrik dan rumah tangga, irigasi untuk pertanian telah cukup, tidak perlu pestisida yang penuh resiko lingkungan. Sedangkan yang di negara berkembang sangat berbeda dengan di negara maju. Yang di negara berkembang ialah kerusakan hutan dan lahan. Contohnya seperti di Indonesia pasti banyak kan kerusakan hutan dan lahan. Lalu yang kedua ialah kerusakan pesisir dan laut, pencemaran tanah air maupun udara, dan permasalahan lingkungan perkotaan. Seperti contohnya yang kayak di Jakarta, permasalahan lingkungan perkotaan karena terlalu banyaknya penduduk. Jadi lingkungan perkotaan, belum lagi yang karena adalah pencemaran udara yang terlalu asap yang banyak dari kendaraan. Lalu masyarakatnya juga tidak peduli dengan itu. Lalu masyarakatnya itu sendiri yang tidak peduli atas kerusakan udara tersebut. Sedangkan kasus-kasus pengelolaan lingkungan di Indonesia ialah kasus yang pertama, kelemahan sistem perundang-undangan dan hukum lingkungan itu sangat lemah. Lalu kasus yang kedua ialah tumpang tindihnya kebijakan pengelolaan lingkungan dalam otonomi daerah, ialah contohnya seperti ego sektoral dan daerah, tumpang tindihnya perencanaan antar sektor, dan yang ketiga ialah pendanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup. Belum lagi keterbatasannya sumber daya manusia, eksploitasi sumber daya alam masih terlalu mengedepankan profil dari sisi ekonomi, dan lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan, lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan di Indonesia itu sangat lemah sekali, dan pemahaman masyarakat yang tentang lingkungan hidup itu juga tidak tahu, dia sangat lemah sekali. Jadi masyarakat Indonesia itu tidak memahami tentang lingkungan hidup, maka kasus di Indonesia itu sangat banyak. Sedangkan penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan juga. Buat kasus yang ketiga ya, pelaksanaan AMDAL harus dilakukan seawal mungkin, karena AMDAL bertujuan untuk memperkirakan akibat dari sebuah usaha dan kegiatan. Karena sasaran AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan
tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan. Dengan kata lain, usaha atau kegiatan tersebut layak dari aspek lingkungan hidup. Soal yang kedua ya, dari video yang sudah saya simak di sini, saya jelaskan dalam perspektif pengelolaan lingkungan hidup. Dari aspek perencanaan, perencanaan lingkungan adalah pendekatan sistematik untuk mengevaluasi konsekuensi dampak lingkungan dari produk dan proses-prosesnya, dan dampaknya pada kesehatan manusia dan lingkungan. Tujuan program perencanaan lingkungan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi pekerja, masyarakat, dan ekosistem. Program DFFE memenuhi tujuan ini dengan mempromosikan perubahan sistem dalam cara perusahaan mengelola perhatian lingkungannya. Masuknya dari aspek perencanaan ini contohnya itu sebelum perusahaan membuka suatu perusahaan, dia itu harus merencanakan bagaimana menjaga lingkungan tersebut agar tidak tercemar. Sedangkan dari aspek pemanfaatan, unsur-unsur lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dapat kita sebut sebagai sumber daya alam, atau dengan kata lain bahwa sumber daya alam adalah semua tata lingkungan biofisik yang potensial untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Secara umum, beberapa manfaat unsur lingkungan hidup bagi manusia ya antara lain: 1. Ruang muka bumi sebagai tempat berpijak dan beraktivitasnya sehari-hari. Dan yang kedua ialah tanah dapat dijadikan area lahan untuk kegiatan ekonomi seperti lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan maupun aktivitas sosial lainnya. Dan yang ketiga ialah unsur udara sangat bermanfaat untuk bernapasnya manusia dan hewan. Dan yang keempat, komponen hewan dan tumbuhan merupakan sumber bahan makanan bagi manusia. Dan yang kelima ialah sumber daya alam yang terkandung dalam lingkungan hidup dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh dari aspek pemanfaatan maksudnya itu ialah seperti kalau kita membuka suatu perusahaan, bagaimana cara mengelola limbah tersebut agar bisa dimanfaatkan menjadi suatu produk yang bernilai. Contoh masuk dari aspek pemanfaatan. Selanjutnya ialah aspek pengendalian. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup baru perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, namun perlu dilakukan lagi upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas dan tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, aspek penegakan hukum. Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum yang melanggar hukum lingkungan tersebut. Perluasan alat bukti pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu keterpaduan penegakan hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana, lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Jadi maksud dari contoh penegakan hukum itu ialah maksudnya ini untuk orang-orang yang melanggar peraturan hukum lingkungan itu penegakan hukum itu harus lebih tegas lagi agar masyarakat itu tidak melanggar peraturan tersebut. Buat soal yang ketiga ialah berikan satu contoh kasus tentang lingkungan hidup yang terjadi di sekitar Anda. Analisis serta bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi upaya tersebut dalam perspektif hukum lingkungan. Jawaban dari saya ialah satu kasus yang di sekitar saya nih ketika
hari hujan lebat itu di rumah saya banjir karena dataran rumah saya itu rendah, belum lagi yang dataran rumah yang tinggi airnya tuh ngalir di rumah saya yang mengakibatkan rumah saya itu banjir. Tapi karena tempat pembuangan air puja juga gotnya banyak menumpuk sampah membuat air tersebut tersumbat yang mengakibatkan banjir karena air yang tergenang bekas dari air hujan tersebut tidak mengalir dengan secara lancar karena ada airnya yang tersumbat oleh sampah tersebut. Menurut saya, upaya dalam mengatasi kasus tersebut ialah dibukanya lah tempat got yang kembali yang sudah disemen itu agar bisa dibersihin setiap minggu biar sampah-sampah tersebut bisa diangkat ke atas agar air berjalan dengan lancar. Karena got dekat rumah saya itu sudah disemen, jadi untuk membersihkannya juga susah. Jadi pendapat saya tuh upayanya tuh agar tempat got itu dibuka kembali biar bisa dibersihkannya setiap seminggu sekali biar sampahnya itu tidak menumpuk di dalam got tersebut. Manfaat juga dari limbah got tersebut juga bagus sekali gitu. Bisa dimanfaatkan sebagai produk yang bernilai, yaitu material pasir yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan batoko, paving block dan lain-lain. Mungkin segitulah jawaban dari pendapat saya. Atas kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories.